rame tentang kebinekaan nih Pak I. Sekarang Pak I hadir di sini, sedikit statementnya Pak I tentang kebinekaan. Iya, kebinekaan itu adalah rahmat Tuhan yang harus dirayakan. Kebinekaan itu kan lukisan Tuhan. Tidak boleh ada yang merusak lukisan Tuhan. Ya. Lukisan yang baik bukanlah kain putih yang dibingkai oleh emas sekalipun. Lukisan yang baik itu kalau ada konfigurasi warna dibingkai baru jadi sebuah keindahan kan. Jadi Indonesia ini adalah suatu lukisan Tuhan yang paling sejati yang harus kita syukuri karena keindahannya itu ya binekanya itu walaupun bineka tapi tetap tunggal ika kan. Jadi yang banyak itu yang satu itu yang banyak itu. Karena itu kita jangan pernah mempersoalkan kebinekaan sebab itu sunnatullah atau kebinekaan itu adalah naturalisasi hukum alam lah. Jadi saya kira kebinekaan di Indonesia ini itu daya tahannya bangsa Indonesia. Kapan kebinekaan Indonesia itu akan dihilangkan, maka akan berhenti menjadi Indonesia kan. Indonesia itu menjadi Indonesia itu karena kebinekaannya itu. Nah, jadi kita harapkan ke masa depan. Di masa depan sampai anak cucu kita, mari kita mewariskan nilai-nilai psikologis ini bahwa kita ini bisa berbeda-beda, suku, etnik, bangsa, jenis kelamin, warna kulit, tetap kita sama sebagai warga bangsa Indonesia. Tidak boleh saling melecehkan satu sama lain sekecil apapun. Tidak boleh ada superioritas mayoritas apapun. Ya mayoritas itu tidak boleh anarkis, yang minoritas itu tidak boleh tirani. Nah kalau ini sudah terwujud, itulah konfigurasi Indonesia dan inilah Indonesia kebanggaan kita. Oke. Ya, sedikit Pak. Berkaitan dengan media Pak ya, berhubungannya dengan kebinekaan Pak. Apa harapan Bapak Pak? Apa itu? Harapan Bapak Yang terkait pendidikan media. Media pewarta itu luar biasa ya. Maka itu ada yang mengatakan sekarang ini sebetulnya bukan teras politika ya kan. Teras politika itu kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Harus tambah satu, media. Karena media itu kebetulan beliaunya ini orang media nih. Jadi apa yang bisa kita lakukan tanpa media? Media itu kita harus berterima kasih karena tanpa media tidak ada yang bisa mengedit Indonesia sedemikian rupa. Media inilah yang mempersatukan bangsa. Tanpa ada media, kita nggak kenal siapa satu sama lain di sini kan. Tapi berkat adanya media, intensitas itu luar biasa. Maka itu Indonesia harus berterima kasih dengan media. Tanpa media kita nggak mungkin bisa seperti ini. Ya. Saya tidak setuju, tidak sependapat kalau ada orang yang pesimistik dengan gaya media sekarang ini. Kalau yang terjadi sekarang ini kan sebetulnya adalah pembengkakan kualitas. Saya tidak melihat ada ancaman bangsa yang serius. Kalau ada dinamika, itu luas daripada pembengkakan kualitas. Oleh Belanda itu nggak boleh mengecap pendidikan tinggi-tinggi terlalu banyak. Ya, tapi sekarang kan bebas, siapapun juga boleh menjadi apapun. Karena pendidikan itu bebas ya kan. Nah, buah daripada kecerdasan bangsa ya, dinamikanya makin pintar suatu bangsa makin dinamis ya. Tapi dinamika itu bukan ancaman. Ya kecuali kalau sudah sampai memfitnah itu ya harus dihukum pidana ya kan. Tapi kalau hanya ribut-ribut itu ciri-ciri masyarakat maju. Mobil-mobil macet di mana-mana itu tanda-tanda kemajuan, jangan disesali. Ya kalau nggak mau maju ya jadi miskin pasti nggak ada mobil ya kan. Nah, jadi mobil yang banyak itu pertanda kemakmuran. Jadi jangan menyesali banyaknya mobil. Kalau nggak mau banyak mobil, jadi negara miskin nggak ada yang bisa beli mobil ya. Hah? Amerika itu adalah buah demokrasi. Iya. Terkait moderasi beragama Pak, kira-kira apa saran yang bisa disampaikan kepada para pemuka agama dalam konteks membangun moderasi beragama dan nanti untuk Pak Niko bagaimana peran wakil rakyat supaya bersinergi dengan pemuka agama dalam membangun moderasi beragama? Kalau saya nanti begini, makin dalam pemeluk agama memahami agamanya, itu pasti akan lebih moderat. Yang menjadi masalah itu kan adalah pemahaman sporadis, pemahaman dangkal terhadap ajaran agamanya, akhirnya yang bersandar black white ya. Nah semakin dalam
pemahaman keagamaan setiap umat beragama itu pasti akan makin toleran, pasti makin kan terbuka kan. Jadi saya sering mengatakan kalau orang itu suka menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, itu pertanda masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan diri sendiri, sedang belajar. Tapi kalau tidak menyalahkan orang lain, tidak juga menyalahkan dirinya sendiri, tapi diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, sudah selesai belajar. Orang pintar di Indonesia banyak, tapi orang arifnya yang kurang. Nah, yang kita inginkan orang arif. Orang arif itu apa? Yang tadi itu, orang arif tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih kan. Tapi monggo kita selesaikan bersama. Ya, kenapa harus menekankan aspek perbedaan? Kenapa bukan menekankan aspek persamaan? Jadi formal identity itu kan lebih penting daripada formal of negation. Menegasikan, semua menafikan, semua orang yang suka menafikan sesuatu itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Agama apapun juga kan itu pasti itu. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan itu Jadi kalau boleh cerita sedikit bahwa bangsa ini sebenarnya terjadi atas kuatnya musyawarah dan mufakat dari para pendiri bangsa. Itu adalah warisan yang sekarang kita nikmati. Negara bisa menjadi bangsa yang besar, kita bisa aman dari segala bentuk ancaman keruntuhan negara. Jadi apakah kita, kalau saya merasa bahwa saya mempunyai hutang kepada para pendiri bangsa ini, saya sudah bisa menikmati, saya punya sekolah tinggi, saya juga punya kewajiban untuk meneruskan apa yang sudah mereka mufakatkan di pendirian bangsa ini ke generasi yang saya lebih muda. Saya juga berharap bangsa ini menjadi bangsa yang besar pada tahun 2045, dan kemudian mereka pun akan terus meneruskan api kebersamaan mufakat musyawarah yang didirikan oleh pendiri bangsa. Jadi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Prof tadi dalam saat ini, kita ini bersyukur sebuah negara dengan posisi archipelago yang begitu luas, sangat sulit untuk bisa dikuasai artinya ya. Tapi kita mempunyai satu panduan Pancasila yang menurut saya ini adalah dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dari dulu hingga masa depan. Begitu banyak keberagaman dan kita diwarisi api musyawarah mufakat yang menurut saya itu adalah intisari. Sekali lagi terima kasih kepada semua founding father kita, dan PR kami di DPR RI adalah terus menjaga itu dalam setiap produk-produk legislatif yang kami keluarkan. Mudah-mudahan tidak ada diskriminasi dalam setiap produk legislatif yang kami keluarkan. Ini harus diteruskan oleh penerus-penerus kami. Oke, Thank you ya. Terima kasih banyak.